Selamat sore teman-teman semuanya yang nontonin live Instagramnya Alkikut Pain with Erwin underscore Regina. Di sini ada Mas Erwin Kusuma, luar biasa sekali. Tadinya awalnya Mas Erwin mau saya simpen-simpen di speakernya, mau saya bikin kejutan kan ya. Tapi sekarang para teman-teman Alkikut Pain, sobat Alkikut udah pada langsung tahu. Oh, ini dia ternyata speaker kita pada hari ini. Oke. Jadi teman-teman semuanya, mungkin sebelum kita lebih jauh ngobrol sama speaker kita hari ini ya, kita perkenalan dulu tentunya pasti ya. Perkenalan terlebih dahulu, saya Elnina Inggolan, as moderator hari ini, seperti itu ya, yang akan memandu obrolan kita pada hari ini di Bincang-Bincang Santai, Talk to the Expert by Alkikot Pain tentunya. Selanjutnya kita undang, inilah dia Mas Erwin Kusuma, the principal of A.Ray Studio Architect. Selamat sore Mas Erwin. Ya. Oke, jadi gimana nih Mas kesibukannya apa aja nih belakangan ini Mas? Boleh dong di-share ke kita? Kesibukan sih sebetulnya ya pasti sama ya urusan kerjaan, urusan desain ya. Jadi company kita kan mengkhususkan di desain dan terutama di residential. Jadi ya sekarang sih kebetulan memang lagi cukup padat ya. Jadi dan syukur kita lagi meskipun lagi corona begini ya kebetulan kita lagi penuh ini sekarang gitu. Jadi cukup padat nih, cukup sibuk sekarang. Gitu. Oke, cukup padat ya. Tapi mobilitas gimana nih Mas? Di Bandung aja apa juga di beberapa kota-kota yang lain? Nah, mobilitas ya mungkin karena era sosmed ya. Kebetulan jadi karya kita juga terlihat bisa dari mana aja kan ya dengan sosmed. Jadi kita ada project sampai di paling jauh tuh Makassar, Sir. Jadi ada di Makassar, terus Wah, kemarin belum lama selesai di Bali, terus kita ada juga di Medan ya. Di Jakarta juga ada beberapa. Jadi kita cukup sering nih dari Bandung, Jakarta, putar aja, Bogor gitu-gitu. Gitu. oke, luar biasa. Jadi memang teknologi ini sangat-sangat membantu sekali di berbagai aspek, terkhusus pun juga arsitektur pun juga sangat-sangat membantu begitu ya Mas Erwin ya. Iya, ada perbedaan ya setelah dibanding Oke. beberapa minggu. Baik, 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 Mas Arwin. Mas Arwin, boleh dong sharing ke kita ya kan? Mungkin juga ada banyak teman-teman di sini yang juga mungkin sama inginnya berkarir seperti Mas Erwin ya kan? Mungkin ada calon-calon arsitek juga di sini. Boleh dong Mas Erwin sharing ke kita gimana sih perjalanan singkatnya lah dari awal karir Mas Erwin memulai sebagai seorang arsitek. Silakan Mas Erwin. Sebetulnya biasa aja sih ya dibanding, maksudnya ya kita pasti start dari pendidikan arsitektur. Kebetulan saya di Parahyangan di Bandung, terus setelah itu ceritanya melanglang buana lah ya. Jadi kita ada ya ke company itu kerja dulu. Kemudian setelah berapa tahun saya mutusin untuk ke Singapura. Di situ di Singapura itu baru saya belajar yang maksudnya yang benar gitu. Jadi dalam artian peran arsitek dalam sebuah proyek dan kita juga tahu apa sih standar-standar yang baik di sana gitu ya. Yang kita coba terapin dalam segi desain, dalam segi profesi, juga dalam segi interrelasi dengan kolega kita. Jadi kan kita ada namanya kontraktor, ada yang namanya supplier, segala macam. Nah, di situ saya belajar keseluruhan sistemnya. Nah, setelah beberapa tahun itu baru kita pulang ke Indonesia tahun 2011 ya. Jadi tahun ini sebenarnya 10 tahun nih. Jadi kita pas 10 tahun, terus kita set up, saya dengan istri saya kebetulan, kita set up area studio arsitek ini di Bandung. Gitu kira-kira sih. Wow, keren banget. Tapi boleh dong nih Mas ceritain lebih detail lagi nih awal berdirinya E.Ray Studio Arsitek ini seperti apa dan mengapa memutuskan untuk membuat ini gitu loh. Silahkan Mas Arwin. Sebetulnya gini, saya dan istri saya kebetulan dulu kita di satu studio di Singapura ya, di Robert Creation Architects ya. Kita 3 tahun di company yang sama. Kita staff nomor satu, staff nomor dua sama ya. Jadi dan kita karena udah suami istri juga pada akhirnya memang waktu itu sudah mutusin bahwa ke depannya kita ingin pegang bendera sendiri, pengen punya nama sendiri gitu. Jadi pengen bisa berdiri sendiri sebagai arsitek
Erwin dan Regina, istri saya namanya Regina ya. Nah itu makanya setelah kita cukup kenyang ceritanya di Singapura, kita putuskan untuk pulang. Dan pulang kita kebetulan memang waktu itu kita mulai dengan proyek rumah kita sendiri. Itu yang pertama kali kita, waktu itu saya bilang ke istri saya, kita harus show. Jadi bikin statement ya ceritanya. Kalau kita berhasil ya kita mestinya dapat proyek lanjutan dari portfolio itu. Karena kita sama sekali waktu pulang nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu apa, nggak punya istilahnya channel untuk cari proyek di mana. Jadi saya benar-benar mulai dengan rumah kita sendiri, bikin itu yang jadi showcase gitu. Nah dari situ mulai berlanjut, gitu ceritanya Mbak. Bulan bulan Maret ini sudah 10 tahun, cuman karena ada COVID kita nggak ada perayaan apa-apa nih. Iyalah, semoga ya nanti soon saat misalkan memang kita sudah boleh ada perayaan-perayaan ya. Nanti kita doakan terbaik lah selalu untuk E.Re Studio lah, keren banget. Jadi buat teman-teman semuanya, memang betul ya, semua tuh walaupun dimulai dari nol, asalkan memang kita bisa berusaha dan yakin, mudah-mudahan bisa sampai sebesar misalkan kita contoh salah satu panutan kita ada Mas Erwin dan juga Mbak Regina ya dengan E.Re Studio. Keren banget, luar biasa Mas Erwin. Nah, kita lanjutkan lagi ya Mas Erwin ya terkait dengan tema kita hari ini ya kan, personality and decision making terus di dunia arsitektur nih Mas Erwin, seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke sana, Mas Erwin sebagai seorang arsitek sebenarnya punya style tersendiri nggak sih? Mungkin kalau Mas Erwin itu style Sebetulnya untuk kita nggak ada yang istilah gini. Kalau melihat di website kita, kita tulis kita nggak derive by style ya. Jadi selama project yang di offer ke kita itu bergerak di modern architecture, kita bisa jalanin. Cuman kita lebih concern soal fungsi bangunannya gitu ya. Jadi ketercapaian fungsi daripada style yang istilahnya pokoknya begitu lihat project ini itu punya si A, si B, si A, si C gitu ya. Nah, cuma memang kita ada beberapa ya istilahnya mungkin trademark. Jadi kalau orang lihat lebih detail lagi, mungkin tahu ini elemen ini ada di setiap proyeknya Erwin dan Regina gitu misalnya. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada apa namanya ya kan sekarang udah campur aduk ya. Jadi ada beberapa kutub yang diikuti oleh banyak arsitek gitu. Jadi agak susah sih untuk differentiate benar-benar si A si B gitu. Iya, baik. Tapi kalau boleh di-share nih Mas ya, kalau boleh trademark sendiri dari Erwin dan juga Regina tuh kira-kira seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya mungkin beberapa yang kita coba selalu maintain ya itu soal simple tapi juga nggak yang istilahnya dingin ya, itu satu. Terus kedua juga bahwa semua space harus didesain untuk kenyamanan penghuni nantinya. Jadi airflow, terus natural light itu harus masuk. Dan tapi beberapa elemen fisik yang mungkin secara kasat mata bisa lebih kelihatan. Ambil kalau mungkin dilihat di portfolio kita ya, itu pengolahan di bagian entrance yang mungkin karakternya hampir mirip tuh di semua project ya. Jadi ini ada beberapa klien kit saya yang kebetulan join juga, mungkin ada Johannes atau segala macam. Kalau mereka lihat, mereka mesti bisa tahu sih. Jadi ada beberapa yang saya coba pertahankan itu. Jadi elemen yang cukup bagus ya, terutama di bagian entrance. Nah, Mas Erwin, kalau kita ngomongin personality and decision making ini ya, tentu maybe sebagai seorang arsitek nih lah ya kan ya, Mas Erwin sebagai seorang arsitek, sebenarnya aspek apa aja sih yang mempengaruhi preferensi seseorang terkait dengan desain atau rancangan suatu bangunan? Apakah personality adalah salah satunya gitu loh Mas Erwin? Gimana tuh? Boleh dijelasin nggak nih? Jadi ini salah satu yang utama kenapa saya ambil topik ini ya waktu ditawarkan oleh Alkikot ya. Sebetulnya topik yang menarik dan nggak pernah diajarin sebetulnya. Jadi personal itu salah satu. Jadi banyak banget sebetulnya yang mempengaruhi preference ya. Jadi bisa aja culture, bisa juga knowledge dari knowledge dari
dari desainer ya. Jadi karena knowledge itu juga sesuatu yang apa yang dilihat atau dan apa yang diketahui oleh klien juga akan mempengaruhi desain secara keseluruhan ya. Betul. Terus, terus juga satu yang mungkin sering ditanyakan, budget itu Oh juga iya. mempengaruhi sekali ya. Jadi itu buat buat kita standarnya memang malah dari hari pertama saya ketemu budgetnya dulu nih kita ngobrol gitu supaya nggak ada supaya semua di apa di punya mindset yang sama. Betul. Kemudian beberapa tahun ini soal milenial ya, jadi desain-desain yang kekinian tuh. Jadi itu juga pengaruh. Jadi banyak contohnya, saya pengen rumah yang Instagramable, nah semacam itu juga sekarang jadi input juga gitu ya. Terus kemudian fungsi itu juga aspek yang sangat penting. Kita benar-benar terutama highlight fungsi. Jadi percuma sih kita bikin rumah yang bikin betulnya proyeksi kebanyakan rumah ya, bikin rumah yang bagus tapi secara fungsi nggak ideal. Jadi Yes, desainnya betul. bagus, cakep dilihat tapi bocor gitu ya. Atau cakep dilihat tapi kalau hujan saya harus bersih-bersih, harus ngepel gitu. Nah, itu juga jadi pertimbangan dalam setiap desain kita. Dan terakhir jelas personality. Personality itu personality owner, personality kita ya, itu semua akan pengaruh gitu, Mbak. Oke. Nah, tadi kan banyak banget aspeknya ya kan ya Mas Erwin Hmm. ya. Jadi sobat Antikut semuanya, beberapa tadi ya mulai dari culture, juga knowledge, bahkan juga budget ya kan tadi yang pasti juga menjadi pertimbangan khusus juga, dan juga fungsi. Jangan sampai lupa, walaupun pengen desain kekinian tapi kalau fungsinya juga kurang fungsional juga perlu dipertimbangkan Betul. ya kan ya Mas Erwin ya. And of Ya. course tadi terakhir juga personality, baik dari personality teman-teman sobat Antikut semuanya pun juga nanti para arsitek juga seperti itu. Tapi Mas Erwin, sebenarnya bagaimana proses personality itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun juga preferensi bangunannya? Boleh nggak diceritain ke kita nih gimana Mas Erwin? Eh, sebetulnya personality mempengaruhi itu dari hari pertama ya sebetulnya. Jadi dari day one kita terima kontak dari owner sebetulnya ada yang via email, ada yang via Instagram, ada yang via WA ya, ada yang telepon. Eh, saya sudah saya rasa semua arsitek juga sama ya. Kita udah berusaha membaca personality si klien itu. Ya, jadi tahap awal mungkin lebih ke cocok nggak cocok ya antara antara kita dan si klien. Tapi berkembang dari situ personality itu kita mulai lihat karakter kepribadian dia sehari-hari seperti apa, cara dia menyikapi persoalan seperti apa, terus lifestyle seperti apa, terus juga mungkin ya yang lebih private ya, hubungan keluarganya mereka seperti apa gitu kita coba secara secara tidak eh, istilahnya saya nggak mencoba langsung bapak personalnya seperti apa enggak, tapi kita lebih observe ya, dengan observation Mengamati itu ya, mengamati. betul kita observe and trying to analyze, dari situ kita ambil kesimpulan yang jadi bahan untuk masuk ke dalam desain. Nah, Ya. itu memang satu faktor yang satu komponen ya yang kita olah ke dalam istilahnya masuk ke lembaran kertas yang ada di meja kita gitu. Gitu, Mbak. Oke, oke. Berarti tadi since day one lah ya kan ya para arsitek Iya, juga dan itu sampai benar-benar akhir, Mbak. Sampai sampai selesai ya. Kita betul. akan mengalami itu terus ya. Dan semakin hari kita akan makin tahu, makin kenal karakter si klien. Dan karena desain proses, saya selalu highlight desain proses itu nggak pernah berhenti hanya di awal, tapi sampai klien itu pindah rumah. Ya, Jadi itu desain proses dan semakin kita mengenal jauh si klien, kita akan makin banyak istilahnya ngasih input. Kita makin tahu, oh ini tuh nggak cocok buat dia. Oh ini lebih bagus buat dia gitu. Gitu sih. oke, oke, oke. Tapi tadi itu kan lebih ke maybe personality-nya klien lah ya, mungkin owner dari Hmm. si pemilik bangunan lah mungkin kayak gitu ya kan Mas Erwin Ya. ya. Tapi kalau Mas Erwin sendiri nih, kalau misalkan lagi pengen bikin rancangan gitu ya kan, mungkin dalam proses membuat satu karya rancangan juga kan ya, Ya. pernah nggak sih ngalamin yang rasanya
juga mood maybe atau misalkan personality-nya Mas Erwin juga mempengaruhi pada akhirnya apa yang Mas Erwin tuangkan ke karyanya Mas Erwin. Boleh nggak diceritain ke kita nih gimana? Eh, jelas ya. Jadi kita sebagai desainer pasti juga punya keinginan. Ya, kita juga punya design preference ya, yang menurut kita proporsi yang baik seperti ini, komposisi yang baik seperti ini. Tapi mungkin memang kita harus paham jadi bahwa bangunan yang kita buat itu adalah bukan buat kita yang pakai, bukan buat desainer yang pakai. Kita buat untuk si klien yang hire kita gitu. Nah, jadi ada satu batasan di mana kita harus stop. Jadi, oke, personality kita ada, design influence yang saya biasa seperti ini, personality kita membawa, misalkan, kalau saya senang rumah yang misalnya yang terang lah, gitu, misalkan ya. Kemudian kalau terang itu mood kita lebih happy, mungkin nggak spooky dan Nggak segala macam. sumpek gitu ya. Nggak tumpak ya, jadi airflow-nya juga enak. Nah, personality itu pasti dengan sendirinya sadar atau tidak sadar kita akan coba masukkan pelan-pelan ke si klien. Nah, itu pentingnya koneksi antara kita dan klien. Jadi kalau kita ngomong produk akhir desain, kita ngomong produk personality klien dan personality si desainer itu akan jadi satu sebetulnya nantinya. Dan kalau nggak cocok sebetulnya, makanya saya bilang dari day one kita udah lihat gitu. Kalau emang nggak cocok, ya biasanya sih susah ya. Nanti terakhir juga nggak akan ketemu gitu. Iya, iya, Jadi iya. memang saya biasanya memang setiap dari awal klien kontak saya juga biasa ngamatin tuh. Oh, cara bicaranya seperti apa, even cara dia ngontak gitu. Cara dia kontak itu, oh yang ini, wah kayak nyuruh gitu ya. Oh yang ini sopan, sistematis. Nah, terus kemudian kita follow up dengan telepon, kita dengerin cara dia. Kita lebih banyak harus listen sih ya untuk Ya. dengerin ya. Tuh, jadi kita dengerin nih cara dia ngungkapin masalah seperti apa, terus step by step apa sih yang dia inginkan gitu. Nah dari situ kita, oh ini bisa nih, kita cocok. Nah kalau cocok satu kita ada di on the same page ya istilahnya, dan kita bisa lanjut gitu. Akhirnya Begitu. bisa lanjut. Tapi kalau misalkan emang dari awal tuh kayaknya, waduh, agak komunikasinya juga sulit mungkin ya kan, ya Ya, nggak nyatu lah nggak dari segi ngeplok. pemikiran itu juga ya. Oke, Ya. oke, oke. Tapi sepenglihatannya Mas Erwin lah ya selama ini di dunia arsitektur lah kayak gitu. Mungkin rata-rata kebanyakan personality klien yang mampir ke Mas Erwin ini personality yang kayak gimana nih selama pengalamannya Mas Erwin? Sebetulnya personality ya masing-masing klien beda ya. Jadi itulah Ya, makanya saya kadang bilang ke ke orang tua saya gitu, atau ke istri saya. Saya bilang jadi arsitek itu ya super juga ya gitu. Kita harus ngerti dan harus nge-connect. Misalnya kita ada 10 project, 10 klien, 10-10-nya punya karakter yang completely different gitu. Nah, yang satu ini mungkin saya nggak usah terlalu masuk terlalu detail ke desain ya, tapi misalkan yang satu ini kalau di push kita kejar malah dia kabur ya. Nah, yang satu ini tipenya ngejar-ngejar gitu. Misalkan hari ini dikasih info desain ini, besok udah nanya lagi gitu. Ada yang satu ini, wah senangnya revisi nih. Ya, itu yang nightmare arsitek ya, senangnya revisi nih gitu gitu. Ada yang satu aturin aja deh. Nah, banyak banget si personality client yang memang kita harus kalau menyesuaikan di lah saya ya. sih ya betul kita kita personalize kan. Jadi personalize kita lihat masing-masing ya kita approach-nya berbeda gitu ya. Yang satu ya mungkin kalau yang cepat ya kita harus oh ya push 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 gitu kan. Saya ke staff saya kita harus push yang ini gitu. Tapi yang satu lagi santai misalkan gitu. Kita sesuaikan aja Iya. gitu. Tapi kalau Mas Arwin sendiri, misal nih ya, ketemu sama klien yang dia udah atur aja Mas, gitu. Itu justru malah seneng apa kadang jadi mikir lagi nih, Mas lebih suka Hmm. modelan klien yang kayak gimana nih kalau boleh tahu Mas Erwin? Soal atur aja itu bisa bagus bisa juga jadi bumerang ya. Jadi Ya, kalau saya sih kebetulan jadi kalau kita polisinya kita ingin melibatkan si klien dalam setiap proses pengambilan keputusan, dalam setiap proses desain. Jadi semua elemen kita coba obrol diskusikan sama klien. Jadi bukan bukan meskipun dia mau ngaturin aja deh
lu tahu yang paling bagus gitu. Cuman kita coba sodorin supaya mereka juga tahu sih apa yang sedang dibuat dan produk akhirnya nanti jadi seperti apa, mereka udah punya bayangan. Nggak yang loh, saya nggak tahu kalau ternyata warnanya jadi hitam gitu misalkan. Saya Iya, taunya tadi mau putih. Nah, itu kan yang kejutan yang nggak enak ya. Dan buat kita juga urusan nanti harus merubah, urusan nanti harus bongkar pasang di lapangan itu jadi PR besar sih. tapi komunikasi ya, karena of Iya, course ya Mas betul. Eko pun sebagai arsitek juga sangat terbuka dan justru akan lebih dipermudah ya kalau misalkan Iya, kita sebagai klien juga terbuka untuk sharing ya kan, kita ngasih tahu kita pengennya kayak gini, kita pengennya kayak gini, itu akan lebih hmm, membantu ya kan, daripada betul. atur aja pas dikasih malah nolak ya nanti bolak-balik sering terjadi Ya, di dunia kreatif ya Mas ya. sering banget. Jadi mungkin ditambah faktor kesibukan klien ya. Jadi ada banyak klien yang memang terutama orang-orang yang kerja di corporate. Mereka sibuk dari Senin sampai Jumat. Aturin aja deh, setiap ada pertanyaan aturin aja deh gitu. Nanti ya kalau diaturin aja, kadang memang kita tergoda untuk ya diaturin kan. Gua apa-apain juga lu nurut aja gitu ya. Tapi pada akhirnya udah ini dibangun nih gitu. Untung kalau masih digambar terus tahu-tahu mereka mereka ngerti gitu ya. Tapi kalau misalkan berlanjut sampai akhir, saya kok dulu nangkepnya rumahnya wah itu tadi saya bilang rumahnya warna hitam kenapa sekarang putih gitu. Nah, ini jadi masalah yang besar. Jadi memang komunikasi keterbukaan ya. Eh, keterbukaan dengan antara klien dan arsitek juga satu hal yang sangat-sangat penting sih. Betul, betul. Gitu. Tapi Mas Erwin pernah nggak sih dapat klien yang perfeksionis? Pernah nggak? Eh, saya ada satu teman ya, jadi bukan teman, maksudnya sebenarnya dia supplier mebel yang saya sering pakai ya. Oke. Dia ngomong dia beberapa kali pengalaman ngerjain proyek-proyek dari saya, terus kemudian dia bilang, kok klien lu susah-susah ya, klien lu pinter-pinter, susah-susah, kritis gitu. Ya, dia bilang, ya saya bilang gini, masalah pinter atau enggak sih mungkin bukan 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 urusan ya masing-masing orang punya level yang berbeda ya. Si klien itu punya level yang berbeda. Cuman mereka kritis, mereka paham si desain, si proses desain si proyek itu seperti apa karena memang dari awal kita libatin. Ya. Dengan sendirinya begitu kita libatin mereka, mereka juga langsung aware dengan segala faktor yang kita pakai gitu. Misalkan oh bahwa kamar ini kita punya 10 komponen nih misalkan. 10 A B C D E F G terus sampai 10 ya. Nah, dengan mereka paham otomatis mereka akan kritis untuk nanya. Nah, jadi itu yang mungkin kita lihat perfeksionis. Kalau perfeksionis rasanya sih semua klien yang ingin bikin bangunan pasti pengen bangunannya perfect. Yes, Jadi kita betul. juga pengennya perfect, hasilnya perfect. Tapi kan memang batasannya juga banyak banget ya. Ya. Jadi tadi yang kita bahas di awal aspek-aspeknya macam-macam nih. Nah itu dia kenapa kita harus benar-benar ngeklik, harus paham nih si kemauan si klien seperti apa. Tapi juga nggak melulu kemauan, kita juga harus paham keadaan si klien seperti apa. Contoh, kemauannya banyak, tapi budgetnya sedikit. Ya, Betul. kemauannya banyak, tapi melanggar peraturannya gila-gilaan. Ya, Nah, itu jadi masalah besar dan kita harus iya. pelan-pelan ngasih pemahaman ya. Jadi nggak bisa kadang-kadang begitu kita cut nggak bisa cut gitu. Mereka juga kenapa sih nggak bisa? Kenapa sih gue ngomong A langsung di cut, ngomong B langsung dibilang nggak boleh gitu. Nah, tapi kita coba kasih eh, apa pemahaman secara secara ini ya, secara pelan-pelan. Contohnya, misalkan Pak bangunannya saya mau ceilingnya saya mau 7 meter gitu. Bahkan saya bilang rumah tinggal sini 7 meter ganti lampu aja kayak gimana susahnya itu saya bilang gitu. Nggak apa-apa keren gitu dia bilang. Nah saya akan biasanya saya akan langsung oke okay, kita coba dulu. Dengan kita coba kita tunjukkan 7 meter itu seperti apa di gambar. Dia enak nggak dengan itu, dia nyaman nggak dengan itu. Saya tunjukin secara visual seperti ini. Saya kasih tahu plusnya apa, minusnya apa. Jadi daripada saya bilang nggak boleh titik, tapi saya kasih option gitu. Dengan sendirinya, oh iya ya bener kalau 7 meter saya nggak bisa ganti lampu. Gitu. Nah Ketinggian itu soalnya. akhirnya
Nah, jadi kadang-kadang memang kita nerima sih permintaan-permintaan yang istilahnya rada nggak masuk akal ya. Cuman bukan nggak masuk akal, semua bisa dikerjakan, semua bisa dilaksanakan, tapi kita kan harus mikirin soal ideal nyaman dan nggak nyamannya nanti. Gitu. Yang pakai bangunan itu kan mereka, bukan saya. Kalau saya sih ya silakan aja mau 10 meter, mau 20 meter, urusan lu gitu nanti kalau udah pakai. Tapi kan nyaman nggak mereka nanti kemudian gitu. Iya betul. Jadi memang juga kita sebagai istilahnya mungkin customer lah ya, owner-owner dari Hmm. hunian-hunian gitu ya, sobat Alikot semuanya memang sharing ya. Komunikasi tadi itu salah satu kunci utama banget untuk kita bisa mewujudkan ya hunian yang mungkin memang sesuai dengan apa yang keinginan kita dan juga tentunya diarahkan oleh para arsitek juga. Begitu ya Mas Ya. Erwin ya. Mhm, betul. Betul. Nah, Mas Erwin, ini aku mungkin pengen sharing lah ya. Misal nih in case gitu ya, in case di suatu rumah lah ya, mungkinnya di suatu rumah gitu ya kan, ada berbagai orang ya kan, ada misalkan sang istri, sang suami, mungkin juga ada anak-anaknya juga nih. Wah, kita pengen renovasi rumah nih gitu kan, pengen renovasi rumah, tapi kan preferensinya pasti beda-beda. Si Hmm. mama mungkinnya si mama pengennya, aduh aku pokoknya pengennya kita perluas halaman aja deh biar makin banyak inilah buat nanem-nanem misalkan gitu ya. Personality mungkin yang suka kayak gitu. Tapi kata si papa, aduh jangan, gak usah deh, mending kita bikinin aja gym area lah, atau mungkin seperti apa. Si anak gak mau juga, wah pengennya si anak lahan main aja deh, kolam berenang kayak apa kayak gitu kan, beda-beda preferensi. Kira-kira Mas Erwin ya sebagai arsitek, menengahi hal itu seperti apa? Dan mungkin maybe untuk tips juga buat orang-orang semua di luar sana juga gimana nih, menengahi perbedaan-perbedaan preferensi seperti ini. Gimana Mas Erwin? Eh, Hal yang sangat umum ya. Jadi Ya. hampir semua proyek kejadian nih gitu. Jadi istilahnya mungkin ada yang sampai itu papa, mama, anak. Tapi ya biasanya sih nggak terlalu lah. Anak-anak biasanya rada jarang muncul ke permukaan. Tapi ada yang memang anak-anak punya keinginan sendiri. Jadi seolah-olah saya selalu bilang, wah kita kliennya ada satu, papa, mama, anaknya dua atau tiga ya. Jadi kliennya lima gitu ya. Iya, nambah Tapi ya. biasanya yang paling sering terjadi adalah antara si suami dan istri. Jadi saya nggak heran dan sudah sering banget ngalamin kita duduk di meja meeting atau meeting di tempat umum misalkan di start di cafe gitu ya. Terus tiba-tiba si suami dan si istri berantem di depan saya gitu. Itu bukan berantem fisik tapi lebih ke argumen yang cukup keras ya. Itu umum gitu. Nah, jadi kalau saya nyikapi hal itu seperti apa? Saya nggak mungkin masuk di tengah-tengah gitu ya. Karena itu Oh, hubungan personal mereka. Jadi saya biasa kalau udah terjadi argumen seperti itu, saya berusaha setback. Saya setback, tapi saya kasih, oh kalau si keinginan si A ini diturutin, keinginan si suami diturutin, plusnya apa, minusnya apa? Keinginan si istri diturutin, plusnya apa, minusnya apa? Nah, betul. tentu saya juga akan kasih professional opinion saya. Jadi misalkan si 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 suaminya pengen saya mau bikin jembatan bawah tanah misalkan gitu ya, saya akan bicara ke si istri ngomong, oh gila lo jembatan bawah tanah, nanti kalau banjir gimana, nanti kalau itu kan melanggar izin dan bla bla bla. Nah, saya akan ngasih professional opinion berupa ya itu jelas tidak diperbolehkan, ke satu. Yang kedua, urusan nanti kalau diperbolehkan itu mengganggu struktur misalkan, atau itu nanti kalau banjir ya itu jadi sumber masalah, belum nanti masalah bau dan lain-lain, itu akan saya ungkapkan. Nah, tetapi saya nggak akan bilang ke mereka pokoknya harus yang ini, nggak bisa sih. Apalagi itu terjadinya debat ya antara si suami istri. Jadi saya akan minta mereka ya harus settle sendiri sebetulnya, dari berdasarkan data-data yang udah saya kasih plus dan minusnya itu. Pernah kejadian sampai ada satu proyek yang uh, berantem antara si suami dan istri ya. Yang satu Oh, pengen pernah material. kejadian ya. Wah, itu di showroom saya berdiri sampai tegang. Si salesnya juga bingung mau gimana. Itu debatnya cukup rame gitu ya. Sampai ngomong yang istrinya sampai ngomong kalau lu mau beli itu mendingan beliin gue berlian gitu. Terus sampai ngomong gitu. Daripada itu mendingan beliin gue berlian. Nah, uh, ya pada saat kayak gitu jelas memang nggak sopan ya kalau saya terus stop stop pokoknya harus begini ya, ya enggak, saya biarkan mereka nanti take their time
ini kalau ini begini, kalau itu begitu, silakan aja nanti obrolin di rumah. Nah, biasanya memang setelah itu mereka akan ketemu apa solusi keputusan ya, keputusan finalnya seperti apa, gitu Mbak. Betul. Jadi memang sebenarnya ya mungkin sobat Alkikut semuanya ya, itulah pentingnya kita menggunakan ada jasa arsitek gitu loh ya. Jadi dari beberapa mungkin preferensi-preferensi yang berbeda-beda ya kan, di situ arsitek bisa masuk memberikan istilahnya pertimbangan dari berbagai aspek yang lain lah mungkin seperti itu ya kan Mas Erwin ya. Mungkin kalau Betul, kita ya. sebagai anak misalkan ya, aduh mah pokoknya bu gimana kamar aku pokoknya yang dapat tempat yang bagus dan sebagainya gitu-gitu. Tapi kan di sisi lain juga ada beberapa aspek yang di situ mungkin arsitek bisa membantu lah, memberikan istilahnya keputusan mungkin siapa tahu yang paling baik lah. Tentunya untuk rumah-rumah sobat Alkikut semuanya, bahkan gak hanya cuma rumah, maybe kantor or anything lah ya kan Ya. Mas Erwin ya, seperti itu. Oke Mas Jadi Erwin. memang kita harus bisa punya kemampuan untuk melihat analisa, melihat masalah ya. Jadi eh, kalau kita ngelihat masalahnya apa, tentu kita bisa ngasih solusinya apa gitu. Jadi solusinya itu mungkin pada akhirnya akan outputnya berupa desain. Outputnya berupa desain, berupa gambar yang seperti ini. Tapi ya proses itu memang proses yang harus, yaitu yang tadi saya bilang harus dimulai dari nol, dari pertama, day one tadi. Kalau kita nggak ngenalin si klien kita seperti apa, ya sama aja kita ngasih solusi yang mungkin nggak cocok sama mereka nantinya kan. Ya, Gitu. betul. Jadi kembali lagi ya, maybe ya satu kuncinya tadi juga komunikasi karena personality dan juga personality ya kan pastinya juga untuk mencocokkan itu juga perlu proses dan lain sebagainya ya kan ya Mas Erwin ya. Ya, Tapi satu yang unik sih Mas Erwin tadi juga Mas Erwin sempat singgung ya kan bahwa soal personality ini kan juga nggak diajarin gitu loh di ilmu arsitek ya nggak sih? Kan kita nggak para arsitek mungkin nggak mempelajari psikologisnya mungkin karakter seorang istri, seorang suami atau mungkin juga psikologis seorang anak ya kan teman-teman arsitek nggak mempelajari itu gitu Mas Erwin. Mas Erwin ya. sendiri maybe ada tips gak sih buat mungkin para calon-calon arsitek lah di sini ya istilahnya seperti apa untuk bisa ya perlahan-lahan ya memahami gitu. Gimana Mas Erwin? Itu sebetulnya satu alasan utama saya pilih topik ini gitu. Kalau ilmu desain mungkin arsitek lain mereka jauh lebih mampu atau jauh lebih keren-keren gitu ya. Cuman masalahnya untuk topik personality itu seingat saya waktu saya kuliah juga cuman ada satu mata kuliah yang istilahnya mata kuliah tambahan ya, jadi nggak terlalu dipentingkan gitu. Nah, kita diajarin soal teknis, soal cara mendesain yang baik, tapi pemahaman, saya rasa pemahaman personality itu kan nggak cuma di arsitektur juga, di dunia lain, di dunia dagang, bisnis apapun juga kita ketemu orang, saya jualan daging sapi gitu, mungkin ketemu ada orang calon pembeli, kita juga lihat nih orang karakternya seperti apa, dia maunya dagingnya seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin untuk diajarin ya, untuk ngasih tips ke arsitek muda ya, sebetulnya semua balik lagi ke jam terbang, Mbak, gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu saya ngomong cerita misalkan tahun 2002 saya awal lulus di telepon ada orang mau bikin misalkan kos-kosan. Oh, saya bisa loncat-loncat gitu zaman itu kan. Bisa loncat-loncat teriak-teriak, wah happy gitu. Kita langsung kerjain banting harga dan segala macam gitu. Nah, tapi iya, jadi kita nggak even ngelihat si karakter si kliennya. Jadi langsung aja pokoknya dia minta A, kita kerjain A, selesai gitu ya. Gas Yang penting terus dapat duit, pokoknya. dapat portfolio, jalan terus gitu. Tapi makin ke sini kita kan lihat satu-satu dan cara kita berbicara ke si klien, cara kita menyajikan sesuatu itu juga lama-lama terbentuk gitu. Jadi memang semuanya dari jam terbang, dan memang makin ke sini jelas kita makin istilahnya ya kayak saya kebetulan udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih gitu. Kita lebih matang ya dari segi untuk dealing, untuk menghadapi klien ya gitu. Tapi dalam project juga mungkin nggak melulu klien loh Mbak ya. Jadi kita juga ada kontraktor ya, kita juga ada supplier, dan itu yang memang istilahnya mereka-mereka yang punya peranan langsung gitu dalam setiap proyek, dan kita harus pahamin mereka satu persatu gitu. Cara kerjanya seperti apa gitu. Kenapa saya bisa punya katakanlah supplier kolam renang si A, si B, si C, masing-masing style-nya beda, cara bisnisnya beda. Nah,
kita ngomong meskipun saya hanya urusan dagang, sorry, hanya urusan desain, tapi urusan kita ngobrol ke mereka tuh ya cuma ya kayak kayak pedagang gitu. Kita, oh si ini kalau istilahnya secara bisnis dia nggak hitungan nih, receh pun dihitung misalnya. Yang kita mau rubah sedikit diomelin sama dia, Pak, rubah, saya charge ya Pak ya, ada yang begitu. Tapi si B adalah dikit lah istilah istilah orang Chinese mungkin ngomong cincai aja lah gitu. Yang Iya, penting happy, cinta. saya happy, saya ada untung, kamu juga senang, klien saya happy gitu. Nah, jadi memang ini ilmu psikologi yang memang nggak pernah diajarin, tapi buat saya sih menarik ya justru. Dan di posisi sebagai prinsipal mungkin kita akan lebih banyak berurusan dengan begini daripada urusan yang terlalu teknis gitu. Ya, betul betul betul. Pun ya kan ya. Misal nih, apakah ada karakteristik personality tertentu yang mungkin cocok dengan bangunan tertentu kayak gitu Mas Arwin? Misal nih ya, aku nih orangnya yang suka traveling. Personality yang suka apa ya, istilahnya alam gitu ya, kan suka jalan-jalan. Kira-kira desain atau rancangan rumah yang gimana yang cocok gitu kan? Adakah karakteristik tertentu seperti itu atau bahkan untuk karakteristik yang lain juga, personality yang lain juga? Gimana Mas Arwin? Silahkan. Uh, Sangat ada ya, jadi sangat terkait antara personality dan desain output. Jadi mungkin mungkin nggak perlu terlalu teknis, cuman tadi yang Mbak Elni sebut soal oh saya suka dengan alam. Nah, penerapan desainnya juga kita oh oke, kita coba input ya more nature element, misalkan kita kasih banyak bukaan supaya feel taman itu ada di mana-mana. Kita dari dalam bisa enjoy taman, dari luar bisa enjoy taman gitu ya. Terus mungkin kita masukin elemen air, suara, dan juga ambience-nya gitu ya. Nah, itu jelas output dari personality itu sampai begitu gitu ya. Jadi itu tadi soal yang alam ke apa yang orang punya kecenderungan senang dengan nature ya. Nah, kalau yang lain ada juga istilah saya suka ada istilah introvert atau extrovert. Nah, Nah, itu itu juga bangunan yang benar. introvert, bangunan yang extrovert. Jadi itu tergantung banget sama orangnya, sama kliennya. Jadi ada klien memang cenderung tone down. Saya nggak pengen show off, tapi saya pengen bisa enjoy rumah saya sendiri gitu. Nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu orang lain lihat, tapi saya bisa enjoy gitu. Dan ini rumah saya bikin untuk saya gitu. Tapi ada juga yang klien yang memang oke, kita harus show kemampuan kita gitu ya dengan kita pemilihan bahannya. Kita nanti sering sering terima tamu kita pasti akan ngelihat dan itu mereka harus punya impresi yang baik setelah datang ke rumah kita gitu. Nah, itu semua kita aplikasikan ke dalam desain. Jadi ya banyak banget ya Mbak ya soal 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 apa kepribadian yang istilahnya akan punya karakter tertentu ke bangunan ya. Rumah cewek, rumah cowok itu juga bisa. Hmm. Mungkin itu yang rada sensitif. Jadi kalau yang dominan si suami nanti rumahnya rumah cowok gitu ya. Yang lebih maskulin nanti bangunannya. Dominan yang istri rumah cewek, rumahnya serba Yang feminim, feminim. serba yang pokoknya harus gampang dibersihin. Nah itu kalau yang cowok harus keren, harus simple, Ya. nggak mau rame. Yang cewek biasanya sedikit lebih rame. Itu bahkan saya bisa ngelihat, maksudnya kita perlu ngelihat ya dari even cara berpakaian klien. Itu pun juga Itu udah pakai. memberikan kesan personality ya kan ya Iya, Mas ya. jadi ada klien kadang kalau kalau kita nggak spesifik sih, lu pakai bajunya apa, desainer harus begini nggak. Tapi kalau kita berusaha tarik analisa balik gitu ya, klien saya yang begini, cara berpakaiannya begini, waktu desainnya kok ini sedikit rame nih gitu. Yang ini lebih simple, lebih gini, emang emang hasilnya lebih simple gitu. Jadi itu yang banyak banget lah sebetulnya kalau Udah so ukurnya ya. many ya istilahnya. Baik, baik, baik. Mas, pertanyaan dari Shalita Surai Scott. Halo Kak Shalita, dari tadi udah di sini terus nih mantengin live Instagram kita. Penonton setia banget, kasih love dulu. Oke. Jadi Kak Shalita tadi ini bertanya, Mas, kalau kita berjiwa bebas, style apa nih yang cocok dengan personality? Apakah Skandinavian, cocok dengan personality ini? Atau ada rekomendasi style gaya bangunan yang lain? Gimana Mas Ayu, langsung dijawab saja. Berjiwa bebas itu definisinya gimana dulu ya? Agak agak bingung. Tapi kalau misalkan
Eh, agak susah sih saya untuk menjawab ini. Jadi jiwa bebas itu maksudnya seperti apa ya? Mungkin ini ya, berjiwa bebas. Maybe berjiwa bebas yang di sini ini ada Kak Salitanya. Halo Kakak, mungkin nanti bisa tambahin di kolom komentar ya. Maybe berjiwa Hmm. bebas suka yang keluar gitu loh ya, yang nggak ekspresif juga, maybe suka Hmm. dengan petualangan. Itu dia tadi Mas Erwin, suka dengan petualangan. Gimana tuh? Cocok nggak nih Skandinavian kira-kira? Scandinavian itu sebetulnya lebih ke style istilahnya dekorasi ya, jadi penempatan elemen. Tapi kalau kita ngomong berjiwa bebas, suka petualangan, lebih adventure, jadi mungkin saya bisa ngomong style bangunan ya memang yang nggak usah terlalu formal ya. Jadi mungkin ruangan-ruangan kita bisa masukin beberapa elemen yang lebih istilahnya nggak harus terlalu rapi gitu ya. Misalkan sedikit elemen industrial, sedikit expose di sana. Terus kita juga bisa pakai macam-macam artwork yang ngasih warna ya. Nah, jadi sebetulnya lebih ke kalau saya lihat sih lebih ke eklektik campuran. Jadi campuran antara beberapa style yang ya mungkin bisa dibilang populer saat ini. Sehingga itu kita kompos jadi satu. Jadi mereka juga orang berjiwa bebas biasanya kan mereka cenderung yang gampang bosenan ya akan sesuatu hal gitu. Jadi kita coba masukin banyak elemen dalam koridor desain yang kita udah ambil ya supaya lebih hidup aja bangunannya gitu. Mungkin itu bisa ngejawab sedikit. Next, pertanyaan yang kedua, Mas Erwin kali ini ya. Ada dari Agung Langgang. Wah, Mas Agung juga dari tadi stay bareng kita nih dari awal. Pertanyaannya, bagaimana strategi menanggapi keputusan klien sepanjang proses desain berlangsung, baik dari hari pertama sampai dengan konstruksi selesai? Apakah treatment yang berbeda di setiap prosesnya? Seperti itu. Gimana Mas Erwin? Apakah butuh treatment yang berbeda nih tiap prosesnya? Eh, kalau treatment ya kita lihat secara kontekstual ya. Jadi mungkin yang lebih dipentingkan adalah kemauan kita buat listen, denger. Ya. Klien itu punya permintaan, punya kebutuhan gitu. Jadi bukan melulu Pak Erwin saya mau bikin rumah, terus oh ya sudah nanti saya bikinin, kamu duduk aja diem gitu. Tapi kita dengar apa yang mereka mereka inginkan sebetulnya. Misalkan saya pengen punya rumah, tapi ini dapurnya mau punya 2 3 biji gitu misalkan. Istri saya senang masak di bawah, di tengah, di kolam, di mana, misalkan begitu. Atau saya pengen punya rumah, pengen punya kolam, tapi budgetnya nggak ada, misalkan. Itu gimana Pak? Nah, kita kemampuan kita untuk dengar, terus kemudian eh, keluarlah output ya, output saran dalam dalam konteks desain terutama. Itu yang saya rasa hal yang paling penting yang kita juga harus punya selain aspek teknis. Pertanyaan ketiga kali ini dari Halima_City93. Pertanyaannya, apakah kendala terbesar saat jadi arsitek dan bagaimana menghadapi klien yang komen ketika proyek yang sudah selesai gak sama seperti yang yang diharapkan klien? Begitu. Gimana Mas Arwin? Ini juga calon arsitek muda nih nampaknya. Silakan. Uh, makanya yang semua orang mungkin mikir ah jadi arsitek gampang gitu ya. Misalkan saya mau bikin rumah gampang nggak usah panggil arsitek, saya mau bikin ini ngapain panggil arsitek, kita cari aja image di Instagram gitu misalnya atau di Facebook atau Pinterest, copy rubah dikit selesai. Tapi nggak segampang itu. Eh, jadi bukan cuma sekedar kayak main puzzle terus kita rubah oh dia lahir putar sana putar sini, enggak juga. Nah, eh, kita perlu memahami itu yang tadi aspek si aspek personality ini gitu. Jadi kalau kita nggak mahamin aspek personality dari si klien dan kita nggak mencoba membawa mereka dalam proses desain ya, mengikut sertakan mereka dalam proses desain dan menjelaskan semua istilahnya apa yang kita buat, hal-hal seperti itu akan terjadi. Jadi itu yang tadi saya bilang, lu atur aja deh gitu ya. Atur aja terus pas jadi berubah gitu. Jadi memang dalam setiap stage ya
kewajiban arsitek untuk menunjukkan ke si klien apa sih nanti istilahnya pilihan warnanya, apa sih seperti apa nanti apa desain kamar mandinya, klosetnya seperti apa misalkan, lampunya kita tata lightingnya seperti apa, apakah mau putih atau mau pakai natural white atau warm white gitu. Itu seperti itu hal-hal yang memang istilahnya klien harus benar-benar well informed, dan itu untuk mencegah yaitu kata-kata di terakhir itu kok nggak sesuai gitu ya. Jujur saya juga pernah ngalamin itu, tapi memang udah ya berapa tahun ke belakang ya. Dan itu secara secara kita saya bisa bilang secara hasil ya fail ya kita ya. Kalau memang sampai ada klien keluar kata-kata begitu. Iya. Tapi ya tadi itu memang ya membuat klien well informed tadi ya yang memang menjadi Ya. pasti tantangan juga dan juga menjadi kewajiban juga. Tapi yang jelas ya tadi itu kadang-kadang kan memang kesalahan nggak hanya dari arsitek, bahkan maybe ya emang kliennya juga ekspektasinya ya mungkin terlalu tinggi ya kan ya mungkin juga dipengaruhi oleh juga material yang digunakan dan lain-lain begitu ya kan Mas Erwin ya. Ya. Betul. Baik, Mas Erwin ada pertanyaan terakhir di sini Mas Erwin dari Oke. Mansur_Kurniawan. Nah ini memang agak sedikit keluar dikit aja dari tema kita ya, tapi ini pertanyaannya menarik sekali Mas Erwin. Pertanyaannya dari Mas Mansur Kurniawan, Mas rumah itu kan banyak stylenya. Style apa sih yang tidak pernah termakan oleh zaman? Mangga Mas Erwin. Style itu style arsitek ya, terutama di era sekarang, era sosmed nih. Segalanya serba terbuka, segalanya serba gampang. Bahkan klien pun bisa ngerti, oh saya pengen punya yang begini, begitu. Udah jelas, kalau dulu belum ada sosmed, mungkin mereka hanya terbatas dengan apa yang mereka biasa lihat ya. Nah, balik lagi design knowledge si klien juga akan mempengaruhi. Jadi kalau saya bilang kalau sekarang mungkin dengan sosmed terus era bisa berterbang pergi kemana-mana ya liburan. Kalau dulu mungkin hanya terbatas di Singapura misalkan atau di Bali, kita ngomong sekarang ke Singapura, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, dengan sendirinya muncul, oh pulang dari Amerika saya pengen American Bauhaus gitu, yang pulang dari Eropa saya pengen Scandinavian gitu, yang dari Jepang, wah saya suka Japanese style minimalis gitu. Nah itu terus terang ya ya itu akan istilah bisa dibilang saat ini ya kosakata arsitektur di style arsitektur kita itu diperkaya oleh itu. Nah cuman memang ada beberapa style yang istilahnya saya lihat banyak sekali yang berkiblat ke sana, dan saya pikir sampai kapanpun juga style itu nggak akan mati. Contoh misalkan mid century modern architecture ya, atau itu mulai di sekitar tahun 1930-an 1940 itu sampai sekarang, dan saya rasa sampai beberapa dekade ke depan juga masih akan jadi satu style yang bisa diterima orang banyak gitu ya. Tapi style-style lain yang akan selalu punya tempat di hati orang adalah misalkan kayak style klasik ya. Itu ada-ada aja orang yang pengen ya, cuman yang masih dari dulu suka. Tapi ya kita nggak bisa ngelarang, nggak bisa nyalain mereka gitu. Nah memang kalau saya pribadi sih punya policy bahwa kita mungkin mohon maaf kita nggak bisa gitu kalau ada yang permintaan untuk bikin klasik. Jadi modern architecture itu banyak sekali si branch-nya gitu, cabang-cabangnya. Tapi memang ada satu dua yang saya rasa bukan tren sesaat tapi bisa bisa akan berlangsung panjang. Contohnya Jangka tadi The panjang. Mid-Century Modern. Oke.